Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini masih diberikan nikmat berupa keimanan, keislaman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-108. At-tarhibu minal jidali wal mirai wal mukhasamati. Larangan debat kusir dan permusuhan. Larangan debat kusir dan permusuhan. Ketahuilah saudaraku rahimanillah ajmain, debat yang tidak bertujuan untuk mencari kebenaran serta hanya ingin menimbulkan pertengkaran dan permusuhan, tentu saja ini dilarang dalam Islam. Tentu saja ini dilarang dalam Islam dan termasuk adab yang buruk, termasuk adab yang jelek. Bahkan tujuannya untuk memecah belah, tujuannya untuk memberikan permusuhan, pertikaian, perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, ini tentu saja sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Kecuali kalau kita berdebat, debat ilmiah, membawakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan pemahaman yang sahih, maka ini tidak masalah. Sebagaimana para sahabat, para ulama dahulu pun diskusi ilmiah, sama-sama membawakan dalil. Tapi kalau tujuannya dia bertanya untuk menjatuhkan, tujuannya untuk mendebat, tujuannya ingin agar omongan dia didengar orang, ada nilai kesombongan di dalamnya, dia memfasih-fasihkan bicaranya, bahkan mungkin mengangkat suaranya sehingga orang mendengar perkataannya, tentu saja ini dilarang dalam Islam. Dan ini adab yang buruk, ini adab yang jelek. Kalau ada seorang muslim melakukan hal itu, maka sudah cukup menunjukkan bukti orang ini adabnya buruk, orang ini adabnya jelek, orang ini tidak menginginkan kebenaran sebenarnya, hanya ingin menjatuhkan orang lain. Dan tentu saja saudaraku rahimanillah ajmain, Nabi SAW telah memperingatkan dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang jidal, miro, debat kusir. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya untuk menjatuhkan orang, tujuannya untuk menyombongkan diri. Maka Nabi SAW memberikan ancaman dalam hal ini. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah ini. Kita akan bacakan 4 hadis Nabi SAW. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili 2 hadis, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha 1 hadis, dan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu 1 hadis. Hadis yang pertama hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini hasan sahih sebagaimana penuturan beliau rahimahullah taala. Dan hadis ini juga dihasankan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami nomor 5633.
An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum dhalla menjadi sesat ba'da hudan setelah mendapatkan petunjuk, kanu alaihi illa utul jadala, yang mana mereka kecuali hanya menjidal, hanya memberikan maksud untuk membantah saja. Artinya mereka bukan untuk mencari kebenaran, mereka maksudnya, tujuannya hanya ingin membantah, hanya ingin menjatuhkan. Bahkan mereka orang-orang yang suka menimbulkan perselisihan. Mereka orang-orang yang suka menimbulkan pertengkaran. Mereka orang-orang yang suka memicu permusuhan. Tsumma kemudian Nabi SAW membacakan satu ayat dalam surat Az-Zukhruf ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu a'alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik mengatakan, a'alihatuna, apakah ilah-ilah kami, apakah sesembahan kami, khairun amhuwa, apakah lebih baik, apakah lebih baik atau dia yang lebih baik? Huwa di sini dimaksudkan oleh orang-orang Quraisy adalah Nabi Isa alaihissalam. Apakah sesembahan kami itu patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah itu lebih baik daripada Nabi Isa alaihissalam? Nah, ini orang-orang kafir Quraisy membanding-bandingkan nih. Ujung-ujungnya cari permusuhan, debat. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, ma dorobuhu illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan, ma dorobuhu laka illa jadala, kecuali maksud mereka hanya ingin membantah saja. Maksud mereka hanya ingin cari permusuhan. Mancing-mancing tuh. A'alihatuna khairun am huwa, apakah sesembahan kami itu patung-patung itu lebih baik daripada Nabi Isa alaihissalam? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, A, B, C, D disebutkan. Ini tentang masalah kabar gaib yang Nabi SAW tidak hadir ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, karena jarak jauh yang luar biasa. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Maka ketika kita mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, salah satu konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kabar, berita, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita benarkan selama hadis itu sahih. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita tolak. Dan Nabi SAW memberikan kabar kepada kita tentang kisah-kisah orang terdahulu yang jauh masanya, jauh waktunya. Nabi SAW belum lahir, belum hadir, tidak melihat langsung. Tapi Nabi SAW mampu menceritakan detail dari A sampai Z. Dari mana Nabi SAW tahu? Tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang Ashabul Kahfi. Nabi SAW ceritakan detail. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi? Kata Nabi SAW, Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, diceritakan detail oleh Nabi SAW. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, tidak ada yang mengetahui kisah tentang Ashabul Kahfi kecuali para nabi, karena kita nggak hadir
pada masa itu. Bahkan mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun, 309 tahun. Umur kita, sedangkan umur kita berapa tahun? A'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Nabi SAW. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu wajib kita membenarkan kabar-kabar yang datang dari Nabi SAW selama hadis itu sahih. Nah, orang-orang Quraisy ketika itu tidak ingin memberikan perumpamaan. Maksudnya bukan itu. Kalaupun memberikan perumpamaan, tentu saja beda ya. Patung dengan Nabi Isa beda. Nabi Isa alaihissalam Nabi, walaupun bukan Tuhan. Walaupun orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Tentu saja ini tidak benar. Tuhan kita, ilah kita, sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan mengatakan balhum qaumun khosimun. Bahkan mereka itu orang-orang yang suka bertengkar. Artinya apa? Mereka memberikan statement seperti itu tujuannya untuk memancing agar Nabi SAW marah. Sebagaimana suatu hari ketika di Makkah, Nabi SAW, ini kejadiannya setelah 10 tahun ke-10 kenabian. Setelah paman Nabi SAW wafat, setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, istri Nabi SAW, mulai itu orang-orang Quraisy berani main fisik dengan Nabi SAW. Nah, akhirnya mereka memancing-mancing gimana ya supaya Muhammad marah, emosi. Kalau emosi marah, kita pukul. Bahkan mungkin kita bunuh sekalian. Nah, ketika Nabi SAW sedang tawaf, orang-orang kafir Quraisy mengikuti dari belakang, memancing dengan perkataan-perkataan yang menyulut emosi. Menyulut emosi. Nabi SAW diamkan saja. Sampai mereka, orang-orang kafir Quraisy, menyebutkan sebuah perkataan yang saya tidak tahu perkataannya itu apa, tidak sebutkan dalam buku-buku sirah. Tapi Nabi SAW langsung marah, berbalik badan, kemudian marah, sampai wajah Nabi SAW merah. Sampai wajah Nabi SAW merah. Kemudian orang-orang Quraisy pun menjadi takut. Wah, Muhammad marah. Akhirnya mereka merasa bersalah. Akhirnya, wahai Muhammad, maafkan kami. Akhirnya mereka pergi dari Nabi SAW. Setelah mereka pergi dari Nabi SAW, mereka saling berbincang. Ada apa nih? Kan kita tujuannya untuk memancing emosinya Muhammad. Nah, kalau sudah emosi, kita pukul bareng-bareng, kan begitu. Tapi mereka malah takut melihat Nabi SAW marah, wajahnya merah. Subhanallah. Nah, setelah kejadian itu, mereka ulang lagi ingin memancing emosi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sudah diberitahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, mereka hanya memancing emosi kamu saja. Maka hiraukan saja, biarkan saja, jangan dianggap. Akhirnya mereka memancing emosi Nabi. Nabi senyum saja. Nabi senyum saja karena sudah tahu, mereka hanya mancing-mancing saja. Sampai mereka capek. Sehingga mereka capek, lelah sendiri, dan Nabi SAW ditinggalkan. Nabi SAW ditinggalkan. Artinya apa? Mereka jidal, mereka senantiasa membantah, tujuannya untuk mancing-mancing emosi. Oleh karena itu, kita ketika ada yang memancing, menyulut-nyulut, tenang saja, adem, tenang, diam, gak usah bantah. Ngapain ngurusin orang-orang yang buruk seperti itu? Tabiatnya, adabnya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika debat, Nabi Imam Syafi'i diam saja. Sampai murid-muridnya, wahai Imam, balas. Wahai Imam, balas. Dia sudah merendahkan Anda, dia sudah meremehkan Anda, balas. Kata Imam Syafi'i apa? Saya kalah dengan kebodohan mereka. Artinya apa? Mereka orang-orang bodoh, ngapain dibantah? Kalau kita bantah, sama saja kita bodoh seperti mereka. Nggak perlu dibantah, diam saja. Diam saja sampai mereka selesai, capek sendiri, sudah selesai, sudah saya pamit pulang ya. Saya pamit pulang. Nah, seperti itu. Tidak perlu dihiraukan orang-orang seperti ini, karena hakikatnya mereka hanya ingin memicu pertengkaran, permusuhan, pertikaian, sehingga hal-hal dampak negatif yang akan muncul. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-aladdu huwa asyadidu al-khusumah, wal khasimu huwa alladhi yahujju man yukhasimuhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling Allah murkai adalah al-aladul khasim. Al-aladdu ay asyadidul khusuma. Orang-orang yang al-aladdu itu orang yang permusuhannya luar biasa. Al-khasim orang-orang yang berjidal tujuannya untuk menimbulkan permusuhan. Orang-orang yang berjidal, debat dengan permusuhan, dengan negative thinking, dengan su'uzon, dan mereka berdalil dengan dalil yang batil, tujuannya untuk memancing emosi, untuk menimbulkan permusuhan, untuk menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Maka orang-orang yang seperti ini diancam oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim. Orang yang jidal, orang yang debat dengan emosi, dengan negative thinking, su'uzon, tujuannya menjatuhkan orang lain. Bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Bukan untuk mencari yang hak, bukan untuk ingin mengamalkan kebenaran itu, padahal sudah jelas dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan hadisnya sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa harus kita tolak? Tidak ada yang menolak ini kecuali orang-orang yang sombong, orang-orang yang mutakabbir. Orang-orang yang sombong itu, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan merendahkan manusia. Ketika sudah datang kepada mereka kebenaran, ditolak mentah-mentah. Itu kan pendapat Anda. Padahal sudah jelas-jelas itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Menurut pemahaman para sahabat, dibawakan beberapa perkataan para sahabat. Sudah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, jelas. Dibantah, itu kan pemahaman Anda. Subhanallah. Terus pemahaman Anda seperti apa? Bagaimana? Kan begitu. Tentu saja ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, debat, jidal, tujuannya untuk mencari musuh, untuk mencari permusuhan, pertikaian, perselisihan. Nah, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika diskusi ilmiah tujuannya untuk mencari kebenaran. Dalil Anda seperti apa? Oh, dalilnya seperti itu. Coba dicek di kitab apa? Coba penjelasan para ulama seperti apa tentang ayat-ayat tersebut. Oh, kita buka kitabnya. Oh, di dalam kitab ini buka. Oh iya, benar seperti ini. Ya sudah, saya ikut Anda karena al-haq, kebenaran ada pada Anda. Itu orang yang mencari kebenaran seperti itu. Ketika diskusi ilmiah terbuka hatinya, bukan ingin menjatuhkan orang. Apalagi yang nonton banyak, waduh. Egoismenya naik, muncul. Wah, saya dilihat orang, saya doktor nih, saya profesor. Masa saya kalah debat? Subhanallah. Ini orang bukan cari kebenaran, tapi apa? Cari popularitas dirinya, sombong dan seterusnya. Maka ini tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, akhrajahu Abu Dawud.
Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ana zaimun, saya jamin, bibaitin fi rabadil jannah, dengan rumah di pinggiran surga, bagi liman tarokal miro, bagi siapa saja meninggalkan miro. Miro itu artinya debat tanpa membawa dalil, debat yang tujuannya untuk menjatuhkan. Miro, debat kusir, debat tanpa dalil. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia di pihak yang benar, walaupun dia di pihak yang benar, di situ ada debat kusir, tinggalkan. Tinggalkan. Kalau kita meninggalkan debat kusir seperti ini, maka diberikan jaminan mendapatkan surga, mendapatkan rumah di surga, di pinggiran surga. Masya Allah. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana mazihan, dan rumah, aku jamin mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi dusta walaupun bercanda nggak boleh. Seperti misalnya contoh, orang bikin postingan di medsos, cerita lucu, semua orang tertawa yang membacanya. Kemudian kita tanya, Pak, Mas, ini ceritanya beneran atau fiktif? Jawabannya apa? Oh, saya dapat dari sebelah. Oh, saya cuma copas. Oh, saya cuma ini dan itu. Berarti ini ceritanya tidak benar dong. Ya, sepertinya begitu. Artinya apa? Cerita-cerita yang dusta, bohong, tidak benar. Tujuannya apa? Untuk membuat orang tertawa. Artinya hanya bercanda saja. Berarti kan bohong. Ini ceritanya fiktif, dusta, nggak benar. Maka orang yang seperti ini terancam tidak akan mendapatkan rumah di surga. Kalau dia meninggalkan hal ini, maka Nabi SAW jamin dia akan mendapatkan surga. Ana zaimun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba, bagi yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, walaupun bercanda. Nggak boleh bercanda tapi di dalamnya ada dusta, nggak boleh. Tetap yang namanya dusta itu tidak diperbolehkan walaupun bercanda. Bercanda. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku jamin rumah di surga yang paling tinggi bagi yang akhlaknya baik. Perhatikan. Di sini Nabi SAW berikan jaminan rumah di pinggiran surga, rumah di tengah surga, dan rumah di surga yang paling tinggi. Lihat tingkatannya. Yang paling rendah, rumah di pinggiran surga. Orang yang meninggalkan miro, orang yang meninggalkan debat kusir, akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Di pinggirannya saja tuh. Menunjukkan bahwasannya akhlak yang paling tinggi adalah, di antara adab-adab yang baik, akhlak yang mulia adalah meninggalkan debat. Ketika dia suka debat, ketika dia suka debat kusir, jidal, tujuannya untuk menjatuhkan orang lain, ini menunjukkan adabnya, akhlaknya buruk. Buruk. Di antara adab yang mulia adalah jujur, lawannya dusta. Orang yang meninggalkan dusta akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Dan jujur merupakan akhlak yang mulia. Di antara akhlak-akhlak yang mulia adalah jujur. Dan orang yang meninggalkan debat kusir akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Kemudian tingkatan yang tinggi, rumah di surga yang paling tinggi adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia luas, cakupannya banyak. Di antaranya adalah jujur dan meninggalkan debat kusir. Nah, kalau kita terbiasa untuk debat kusir, maka tinggalkan. Hadis yang keempat, yang terakhir, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun
wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Fama al mutafaihiqun? Qala al mutakabbirun. Akhrajahu at-Tirmizi. Qala an-Nawawi as-sarsaru huwal katsirul kalam takallufan. Al-mutasyaddiqu al-mutatawilu bikalamihi wa yatakallamu bimil'i fihi tafasuhan wa ta'ziman likalamihi. Al-mutafaihiqu huwallazi yamla'u famahu bil kalam wa yatawassa'u fihi wa yugribu bihi takabburan wa irtifa'an wa izharan lil fadilati ala ghairihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya, kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling baik. Jadi orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya ahsan adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW dan paling dekat tempatnya, kedudukannya dengan Nabi SAW. Sebaliknya, wa inna abghadakum, orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni, dan orang yang paling jauh kedudukannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Imam Nawawi mengatakan as-sarsarun adalah orang-orang yang katsirul kalam takallufan, orang yang banyak ngomong, banyak bicara, bahkan pembicaraannya suka mendominasi pembicaraan orang lain, bahkan menyerobot pembicaraan orang lain. Orang lain dari ngomong sedang berbicara diserobot sama dia. Saya ngomong, saya aja yang ngomong, kamu diam dulu, dengarkan. Subhanallah. Sarsarun, seolah-olah tidak boleh ada yang berbicara selain dirinya. Ini merupakan bentuk kesombongan. Meskipun orang tersebut tidak menganggap dirinya sombong. Ini sarun. Orang yang banyak bicara, suka mendominasi pembicaraan orang lain, bahkan menyerobot pembicaraan orang lain. Nggak boleh ada yang ngomong kecuali dia, subhanallah. Dia aja yang ngomong. Bahkan mungkin dia suaranya tinggi, biar orang melihat kepada dia. Ini bentuk kesombongan. Dan ini akhlak yang tercela. Wal mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu maknanya adalah al-mutatawilu bikalamihi wa yatakallam bimil'i fihi tafasuhan wa ta'ziman likalamihi. Orang yang banyak bicara, orang yang suka memfasih-fasihkan pembicaraannya, bahkan meremehkan orang lain dengan bertutur kata, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang mengesankan dirinya itu orang yang berilmu, orang yang tinggi ilmunya. Bahkan kadang-kadang dia menggunakan kalimat-kalimat yang kita nggak pahami apa maksudnya tuh. Tinggi bicaranya, bahasanya orang-orang nggak paham. Ini orang maksudnya apaan? Bicara sendirian. Bahkan dia bicara dengan suara yang lantang. Orang-orang melihat, mata-mata tertuju kepadanya. Ini al-mutasyaddiqun, akhlak tercela. Orang lain nggak boleh ngomong, dia aja yang ngomong. Suara tinggi, bahkan bahasanya difasih-fasihkan, membebankan dirinya sendiri, padahal dia nggak paham. Padahal dia juga nggak fasih-fasih juga. Dia memilih kata-kata yang tinggi yang orang nggak paham pembicaraan dia. Maksudnya kemana? Walaupun orang sudah melihat, ini orang buruk. Suaranya tinggi, menjatuhkan orang lain, mendominasi, orang mau ngomong diserobot, dan seterusnya. Ini sudah cukup membuktikan dia itu orang bodoh. Itu orang yang sombong. Dia itu orang yang tidak dicintai oleh Nabi dan akan mendapatkan kedudukan yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mutafaihikun,
Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Apa itu al-mutafaihikun?" Nabi SAW mengatakan, al-mutakabbirun. Al-mutakabbirun. Al-mutafaihikun adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Yang memenuhi mulutnya dengan perkataan-perkataan. Yang kadang dia ngomong luas, panjang lebar, dengan mengangkat suara, dengan menampakkan dirinya, nih saya nih orang hebat, padahal buruk. Dia hanya ingin menampilkan dirinya bahwasanya nih saya orang yang seperti ini, yang lain bodoh semua, yang lain semuanya salah, nih saya doang yang benar. Subhanallah. Ini akhlak yang buruk yang hendaknya kita jauhkan. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, dari 4 hadis yang sudah kita baca, kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Islam menganjurkan untuk meninggalkan debat kusir. Tinggalkan. Kecuali ada maslahat. Maslahat yang seperti apa? Maslahat untuk mencari kebenaran. Nih orang nih kayaknya ingin mencari kebenaran. Nah, kita berikan penjelasan. Ketika dia ingin mencari kebenaran, bertanya tujuannya untuk mengamalkan kebenaran itu. Bertanya bukan untuk menjatuhkan. Nah, kita jawab. Tapi kalau dia memancing-mancing debat kusir, maka tinggalkan. Tinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika bil hikmah, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan ilmu ya. Dengan ilmu, bukan dengan otot, bukan dengan urat saraf, bukan dengan mata yang melotot merah, wajah, emosi, dan bukan, tapi dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, kalau dia ternyata memancing-mancing debat, maka balas dengan yang lebih baik. Kalau keadaannya, kondisinya sepertinya sudah tidak memungkinkan dia menerima kebenaran, maka tinggalkan. Diam saja sudah. Biarkan dia bicara sampai berbusa mulutnya dan sampai capek sendiri. Biarkan saja. Kalau perlu tinggalkan. Kalau perlu tinggalkan orang seperti itu. Yang kedua, at-tarhibu minasyiddati fil khusumah. Larangan untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Tidak boleh debat kusir bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk apa? Cari musuh. Nah, ini dilarang dalam agama Islam. Yang ketiga, anna intisyarul jadal alamatun alad dolal. Tersebarnya, banyaknya debat-debat kusir ini tanda bahwasannya banyak kesesatan. Orang yang suka ngajak-ngajak debat itu, maka hakikatnya dia yang orang-orang yang ngajak debat untuk menjatuhkan orang lain ya, bukan untuk mencari kebenaran. Ini tanda dia itu orang yang tidak benar. Tanda dia itu tidak benar. Gak perlu kita ladeni orang-orang yang ngajak debat di medsos. Ngapain? Dalilnya ujung-ujungnya Syekh Google, kan begitu. Seakan-akan dia ustadz kibar, tapi ternyata ngambilnya di Google semua, copas. Dalilnya copas, copy paste saja. Bukan karena keilmuan yang dia miliki. Yang keempat, yang terakhir, bugdur rasul lisarsarin al-mutatawilin ala nasi bikalamihim wa bu'dihim anhu yaumal qiyamah. Murkanya, marahnya Nabi SAW kepada orang-orang yang sarsarun, al-mutasyaddiqun, orang-orang yang banyak bicara, meremehkan orang lain, menyerobot perkataan orang, meninggikan suara, sombong. Nabi SAW marah, murka sama orang-orang seperti ini. Dan mereka akan mendapatkan kedudukan yang jauh dari Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat sombong dan suka jidal, suka
debat kusir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menerima amalan kita di dunia ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.